rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian yang saya hormati dan insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lanjut untuk pembahasan daripada rukun salat ya. Belum habis ya? Baik. Kita sampai ke rukun yang 11. Kalau nggak salah. Ya. Yaitu duduk di antara dua sujud. Sudah belum? Insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadi asara, dan adapun rukun salat yang ke-11 yaitu al-julusu bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. Fi kulli rak'atin, dalam tiap-tiap rakaat. Bahwasanya dalam tiap-tiap rakaat itu pasti ada duduk di antara dua sujud, baik yang jumlah rakaatnya 2, 3 ataupun 4. Jadi sujud di antara dua sujud ada di setiap rakaat. Sawa'un shalla qa'iman aw qa'idan aw muztaji'an, baik orang yang sholatnya itu dalam kondisi berdiri sholatnya, aw qa'idan atau dalam kondisi duduk, au muttaji'an atau dalam kondisi berbaring, tetap ada yang namanya duduk di antara dua sujud ya, walaupun dalam kondisi dia nggak bisa duduk ataupun dalam kondisi dia misalkan berbaring sholatnya, tapi tetap yang namanya duduk di antara dua sujud harus dijalankan karena itu adalah rukun. Wa aqalluhu sukunu ba'da harakati a'dha'ihi, kadar minimal dari duduk di antara dua sujud itu adalah diamnya anggota badan setelah terjadi pergerakan ya. Jadi itu kadar minim dinamakan dua sujud, duduk di antara dua sujud. Maka kalau hal ini tidak terjadi, maka tidak dinamakan sebagai duduk di antara dua sujud, yaitu tenang setelah adanya pergerakan. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita habis sujud ya, habis sujud, maka untuk melaksanakan sujud yang kedua harus diselingi dengan duduk di antara dua sujud. Maka ini adalah pergerakan antara dari sujud ke mana? Ke duduk, itu adalah pergerakan. Ketika ini terjadi, ini namanya sukun. Sukun itu tenang setelah adanya pergerakan. Jadi kalau sudah begini, jejak. Nah, ini akal minimal seperti ini.
Ini baru dinamakan duduk di antara dua sujud. Tapi kalau seperti ini, Allah, udah turun lagi, udah turun ya, belum ada yang sukun, maka itu tidak dinamakan duduk di antara dua sujud, maka tidak sah, alias batal sholatnya. Karena tidak dinamakan duduk di antara dua sujud. Kenapa? Tidak ada sukunnya, tidak ada tenangnya, gitu ya. Jadi begini, bagusnya begini, ini akal. Setelah ini begini, baru turun lagi. Ya. Yang tidak boleh adalah dari sujud mau duduk, bolong jejak, udah turun lagi. Ada yang begitu, Pak? Sering ya? Itu tidak dinamakan duduk di antara dua sujud. Berarti kita menghilangkan rukun. Ya, kalau sholat menghilangkan rukun, maka sholatnya tidak sah, alias batal. Ya. Jadi kita berbicara masalah nilai kuantitas daripada ibadah. Wa akmaluhu az-ziyadatu ala dzalika bid-du'a al-warid fihi. Adapun kesempurnaan duduk di antara dua sujud itu yaitu dengan menambahkan doa di dalam duduk di antara dua sujud. Ya. Itu akmalnya, sempurnanya duduk di antara dua sujud dengan cara menambahkan bacaan yang terdapat dalam duduk di antara dua sujud. Apa dibacaannya? Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu'an. Ya, maka setelah itu namanya sudah sempurna. Apanya? Duduk di antara dua sujud. Bagaimana kalau tidak membaca doa yang barusan? Sah tidak? Sah tidak? Sah? Sah. Karena tadi alat akal itu kadar minimnya adalah tenangnya setelah ada pergerakan. Setelah bergerak, dia begini, itu sudah dinamakan sebagai duduk di antara dua sujud. Ya, walaupun tidak mengucapkan Rabbighfir warham, gitu ya, itu enggak apa? Bukan ini, artinya tidak wajib, bukan rukun maksudnya bacaannya. Ya. Tapi harus disempurnakan dengan cara baca doanya, gitu. Sesuatu yang bisa kita sempurnakan dalam sholat dan tidak ada uzur di dalamnya, maka sempurnakan. Jangan disia-siakan maksudnya. Kalau kita bisa sempurna, kenapa harus menampilkan sesuatu yang kurang? Itu ya. Maka sempurnakan pergerakan sholatnya. Sama seperti wudhu kan ya. Kalau wudhu tidak ada uzur untuk menyempurnakannya, maka sempurnakanlah wudhu. Kecuali kalau ada uzur, maka cukuplah dengan melaksanakan rukun-rukun wudhunya. Tidak disempurnakan maksudnya dengan senah-senahnya. Itu tidak mengapa. Itu pentingnya kita mengetahui antara rukun dengan yang bukan rukun. Falau lam yajlis baina sajdatain. Kalau seseorang tidak melaksanakan duduk di antara dua sujud, bal sara ila julusi aqrab lam yasih. Atau bahkan dia mau duduk di antara dua sujud tapi tidak sempurna, kayak tadi belum sampai duduk sudah sujud lagi, maka itu lam yasih, tidak sah. Apanya? Duduk di antara dua sujudnya. Berarti kalau duduk di antara dua sujudnya ini tidak sah, otomatis sholatnya pun tidak sah. Sama seperti kita baca Al-Fatihah, dengan menyengaja kita meniadakan beberapa tasdidan atau tasdid dengan sengaja dalam surah Al-Fatihah, atau mengganti huruf, maka dalam kondisi seperti ini Al-Fatihahnya pun tidak sah. Ketika Al-Fatihahnya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah juga.
Terus, makanya penting. Ya. Wasani asara, adapun rukun yang ke-12, at-tuma'ninatu fihi, yaitu tuma'ninah fihi, di dalam duduk di antara dua sujud. Tuma'ninah itu anteng, konsen, ya, tenang. Kan itu yang dicari dalam sholat ya, ketenangan maksudnya. Maka janganlah terburu-buru, nikmatin setiap gerakannya, nikmatin setiap bacaannya, niatkan di sini. Olah pergerakan batinnya juga, karena sholat itu tidak hanya pergerakan zohir, tapi juga melatih batin, gitu ya. Maka semuanya disinkronkan, tidak hanya pergerakan zahir saja, tidak hanya pergerakan lisan saja, tapi semuanya disinkronkan, dibarengin. Kan kalau fikih hanya menjelaskan masalah pergerakan zahir, hanya berhadapan dengan masalah sah dan tidaknya sholat kita, tidak pada dalemannya, gitu ya. Bagaimana cara-cara khusyuk kita, gitu ya, bagaimana cara menelaah bacaan kita. Nah, itu tidak dibahas di mana? Di dalam konteks fikih. Maka perlu pendalaman dengan ilmu-ilmu yang lain, gitu ya. Tuma'ninah itu didapatkan dengan cara tadi, ya, kita tenang sedikit ketika sudah sempurna duduk di antara dua sujudnya, maka tenangkan dulu dengan cara membaca doa tadi. Dengan membaca doa tadi, maka sudah mendapatkan tuma'ninah dalam sholat. Jadi tuma'ninah adalah rukun. Berarti yang tadi yang belum sempurna sujud duduk di antara sujudnya, maka dia sudah meninggalkan beberapa rukun. Dua rukun. Yang pertama rukunnya adalah duduknya dia tinggalkan, yang kedua tuma'ninahnya nggak dapat. Berarti benar-benar tidak sah kalau gitu. Ya. Sesibuk-sibuknya orang dengan dunia, jangan sampai salah seperti itu maksudnya. Ya. Ya, anggaplah kalau kita berikan waktu sholat kita hanya 5 menit lah. Seandainya kita di kantor ataupun bekerja, untuk makan saja kita menghabiskan 15 menit. Betul ya? Untuk makan saja di kantin atau di tempat kerja, kita butuh waktu 15 menit. Masa iya untuk meluangkan Allah saja, yang barangkali lebih dan kurang dari 5 menit. Itu kenapa perhitungan? Kenapa harus diburu-buru? Ya. Tapi untuk masalah perut, 15 menit masih kurang. ada bahasa nambahnya soalnya. Gitu ya, jangan perhitungan sama Allah. Gitu ya. Jadi memang seperti itu, karena ini perang batin kan ya. Setan tidak akan tenang kalau masih melihat manusia sibuk dengan Tuhannya. Nggak akan pernah tenang. Maka oleh karena itu, kalau kita mau berjuang melawan setan, jadikanlah hidup setan untuk selalu tidak tenang. Bagaimana caranya menjadikan hidup setan tidak tenang? Belajar khusyuk, belajar tenang dalam sholat. Itu yang akan menghancurkan kehidupan setan. Jangan dibalik, setan mulu yang ngerjain kita. Ya, jangan dibalik. Dia kan setan sekarang merana gitu maksudnya. Jadi kita udah dijadikan objek sama setan untuk merana. Sekarang, ayo setan, besok saya yang akan menjadikan kamu merana seumur hidupmu. Perjuanganmu akan sia-sia gitu. Dibalik sekarang. Wasalisu asara, adapun yang ke-13 adalah al-julusu al-akhiru, yaitu duduk yang terakhir. Ya, duduk yang terakhir merupakan rukun. Mana duduk yang terakhir itu adalah alladzi yu'aqibuhu as-salam, yaitu duduk yang menyertai ucapan salam. Itu namanya duduk terakhir, dan itu rukun. Barang siapa yang tidak duduk di akhir sholat, maka dia tidak sah sholatnya, karena itu adalah rukun.
Hatta walau kana qa'iman, walaupun orang itu berdiri tetap harus ada duduk akhirnya, walaupun dengan cara dia tidur, walaupun dengan cara dia bukan tidur, maksudnya berbaring. Kalau tidur nggak sah berarti sholatnya. Gitu ya, atau dengan cara dia berdiri, ya. Sholatnya berdiri saja, nggak pernah ruku, nggak pernah duduk gitu, karena emang tidak bisa berdiri, nggak bisa duduk maksudnya, itu sah-sah saja selama mewakili. Jadi harus melaksanakan duduk terakhir. Bedanya antara duduk di antara dua sujud dengan duduk tasahud awal, maka tasahud akhir ini harus dijalankan dengan cara tawarruk, bukan cara iftirash, tapi tawarruk. Kalau iftirash yang biasa tuh, ya. Kalau tawarruk disilang, dilipat, itu namanya tawarruk, ya. Sebagus-bagus apa namanya, duduk itu duduk tawarruk. Jadi begini kalau tawarruk, ini namanya tawarruk, ya, dengan memunculkan kaki sebelah kiri ke bawah betis sebelah kanan. Ini adalah tawarruk. Dan tetap melipat jemari kaki sebelah kanan ke arah kiblat. Ini tawarruk. Ya. Yang kedua adalah duduk di antara dua sujud, yaitu ini namanya iftirash. Tetap dengan cara mengarahkan jemari kaki sebelah kanan ke arah kiblat dan menduduki telapak kaki sebelah kiri. Ini iftirash. Jadi kalau sholat misalkan tidak memungkinkan kita untuk tawarruk, walaupun itu di duduk terakhir, maka jangan paksakan tawarruk. Kalau kita kebagian duduk begini Pak, jamaahnya nih, karena banyak jamaah, kita paksain buat tawarruk begini, habis. Ya? Jadi nggak apa-apa, kita begini aja Pak, iftirash saja. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, apalagi orang di samping kita gemuk-gemuk Pak, nanti jadi sarden kalau gitu Pak. Jadi jangan dipaksakan. Kalau yang tidak memungkinkan, maka cukup begini aja di tahiyat akhir dengan cara iftirash, walaupun sempurnanya menurut Imam Syafi'i adalah tawarruk. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka jangan dipaksakan. Kadang apa begini Pak, kasihan banget Pak, dipaksakan gitu, jangan ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa dipaksakan dan masih ada opsi yang lain, maka pakai opsi yang lain, gitu ya. Karena bukan rukun juga kan ya, jadi itu. Jadi nggak apa-apa pakai iftirash kalau tidak bisa tawarruk. Warabi'a asara, dan rukun yang ke-14 adalah at-tasyahhud fihi, yaitu melaksanakan tasyahud pada duduk terakhir dalam sholat. Apa itu tasyahud? Bacaan at-tahiyat dalam duduk terakhir, itu namanya tasyahud. Wa aqallut tasyahudi, adapun kadar minim bacaan tasyahud itu adalah at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu kadar minim, ya, bacaan tasyahud, ya. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kadar minim, baru bisa langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Oh pantesan taraweh kadang-kadang tahiyatnya cepet ya,
sampai gitu doang. Enggak, masih lagi maksudnya. Ya, belum sampai. Kalau sampai situ belum bisa. Kan nanti ada sholawat. Tarik, belum beres. Ya. Selanjutnya wa akmalut tasyahudi, adapun sempurnanya bacaan tasyahud adalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sempurnanya bacaan tasyahud. Kenapa cuma ya? Masih apa-apa. Jadi itu sempurnanya. Tasyahud yang sering kita baca itu adalah kesempurnaannya. Ya, itu paling sempurna yang harus kita baca ketika kita sedang tasyahud. Rukun yang ke-15 wal khamisa asyara, rukun yang ke-15 adalah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, yaitu membacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi, dalam tasyahud. Jadi harus ada bacaan salawatnya. Kalau tasyahudnya sempurna sampai tadi itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, cukup tasyahudnya. Tapi belum cukup dengan salam, belum cukup sampai situ. Kalau belum sampai salam ya, harus tambahkan dengan salawat dulu baru salam. Kalau nggak ada salawatnya batal. Harus ada salawatnya. Ya. Aifil julusil akhir ba'dal firaghi minat tasahud, artinya duduk yang paling akhir yang setelahnya diseringi dengan tasahud, yaitu duduk yang dilaksanakan setelah tasyahud. Wa qallu sholati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun salawat yang paling minim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allahumma shalli 'ala Muhammadin. Cukup. Ya, Allahumma shalli 'ala Muhammadin. Berarti tadi itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad. Cukup. Ada yang pakai sayyidina, monggo. Nggak pakai, monggo. Gitu ya. Kalau pakai sayyidina itu lebih kepada etika. Syekh Ali Jum'ah pernah menyampaikan hal itu. Ya. Adalah masalah etika. Sebagaimana Abu Bakar pada saat Rasul sedang sakit, ketika Rasul datang mau sholat subuh, tiba-tiba Abu Bakar melihat ada Rasul, dia mundur. Kata Rasul, jangan. Tapi dia tetap mundur. Mempersilahkan Rasul untuk mengimami. Gitu ya. Itu etika. Ya. Jadi ilmu dengan etika lebih tinggi, etika. Gitu ya. Ya. Etika itu maksudnya. Jadi silakan mau pakai sayyidina monggo, tidak pun monggo. Tapi kalau saya dalam salat tidak memilih pakai sayyidina. Ya. Tapi di luar itu pakai sayyidina. Takriman wa ta'ziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Itu salawat yang paling minim. Sempurna gimana? Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu ya, itu sempurnanya sholawat. Berarti sholat kalau lagi kondisi kita harus terburu-buru sedikit ya, bener ya, sampai kedua sampai Allahumma sholli ala Muhammad, bisa langsung gitu maksudnya. Ya, bisa langsung kadar akal. Jangan-jangan kita selawat apalagi waktu tarawih.
ngejar sempurnanya ya. Ya. Udah waktunya cepet gitu ya. Rakaatnya banyak, kata imamnya pakai kereta ekspres. Gitu. Kita bacaannya masih pakai apa namanya? Pakai Metro Mini. Ya udah. Nggak kejar ya. Gitu maksudnya. Jadi iya, sempurnanya. Tapi kalau minim kayak tadi saja tuh, Allahumma sholli ala Muhammad cukup, tanpa harus sampai Hamidum Majid, gitu ya. Tapi kalau kita sholat sendiri, Bapak, atau sholat berjamaah, bagusnya sempurnakan. Ya, jangan sampai ada yang potong, kan tidak ada uzur. Ya, sempurnakan saja. Kenapa sih? Pengen cepet-cepet amat, mau kemana? Mau kemana emang ya? Ibadah kita belum tentu apa namanya kita belum tahu kesempurnaan sholat kita seperti apa. Oleh karena itu maka sempurnakanlah sholat kita, jangan sampai disia-siakan maksudnya ya, kalau nggak ada apa-apa mah. Wa as'aru kalamil musannif anna sholata 'alal ali la tajibu. Menurut pengarang kitab Fathul Qarib, bahwasannya salawat kepada keluarga Rasul itu tidak wajib. Allahumma sholli ala Muhammad cukup. Ya. Bagaimana kalau saya menambahkan dengan keluarganya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu sunnah. Menurut pengarang kitab ini. Ya. Dengan menambahkan wa ala ali Muhammad, maka itu sunnah. Berarti yang rukunnya sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Apakah boleh sampai mengucapkan wa ala ali Muhammad? Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sunnahnya juga dapat gitu. Kalau mau ngambil yang akol, yang kadar minimal, cukup sampai Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup. Gitu ya. Mau Ramadan ini kayaknya. Mau Ramadan ini harus ada ilmunya nih salat. Gitu ya. Kadang-kadang ya sholat di tempat lain kadang-kadang berbeda dengan di sini, misalkan di sini agak lambat, misalkan di tempat lain kadang-kadang wush gitu kan ya. Kita bisa lambat gitu misalkan. Jadi semuanya harus kita jalankan gitu. Wasa di saat rukun yang ke-16. At-taslimatu al-ula, yaitu salam yang pertama. Wa yajibu iqa'us salami halal qu'udi wa aqallus salami wa aqalluhu assalamu alaikum marratan wahidatan. Jadi wajib kita mengucapkan salam, melaksanakan salam halal qu'udi pada saat sedang duduk. Wa aqalluhu, adapun kadar minim daripada ucapan salam tadi adalah assalamu alaikum marratan wahidah, cukup sekali. Kadar minim dari salam adalah assalamu alaikum, cukup. Artinya dengan mengucapkan assalamu alaikum pun sudah sah. Marratan wahidatan, sekali doang, sudah cukup dan masuk ke dalam rukunnya. Assalamualaikum tanpa warahmatullah, gitu ya. Cukup assalamualaikum, itu sudah masuk kategori mengucapkan salam. Wa akmaluhu, adapun kesempurnaan daripada bacaan salam itu adalah assalamualaikum warahmatullah marrataini yaminan wa shimalan, yaitu mengucapkan assalamualaikum warahmatullah dua kali, ke kanan dan ke kiri.
Kalau tadi cukup assalamualaikum sekali saja, kemana? Ke kanan. Setelah sempurna, misalkan langsung zikir, misalkan, boleh? Sah? Sah tidak, Pak? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Sah tidak? Sah, Pak? Ya, sah. Karena akal daripada salam itu adalah sekali ke arah kanan sekali, tapi sempurnanya adalah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi pas warahmatullah baru berpaling, nengok nih ya. Jangan pelit-pelit, Pak, ya, yang begini, Waalaikumsalam. Yang kayak orang ngintip, Pak. Tapi sempurnakan ya agar khadnya kelihatan. Assalamualaikum warahmatullah. Nih 45 derajat, Pak, ya. Benar ya? Jangan 90 derajat. 90 derajat tadi lurus ya. Ini ke belakang lagi, Pak. Itu 90 derajat. Cukup 45 derajat gini. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Yang ini dong, Pak. Udah kayak orang marahan. Jangan ya. Sempurnakan. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, sempurnakan. Kalau menurut Imam Syafi'i itu tidak disyariatkan kecuali dalam sholat jenazah, maka itu boleh ditambahkan dengan sampai wabarakatuh itu pada sholat jenazah. Tapi dalam sholat 5 waktu cukup sampai warahmatullah, gitu ya. Kalau mereka punya dalilnya nggak apa-apa, tidak mengapa. Tapi kalau belum tidak tahu keterangannya, hanya ikut-ikutan, pakai yang ada saja. Karena yang disyariatkan dalam kita ada sampai warahmatullah, gitu. Ya, jadi kalau mereka punya sandarannya, silahkan saja. Ya, tapi kalau kita misalkan hanya ikut-ikutan, udah ikutin apa yang sudah kita yakinin, maksudnya gitu loh. Jangan gampang ikut-ikutan kita, maksudnya tanpa ada dalilnya, tanpa ada referensinya, hanya ikut-ikutan saja, biar ngetren, misalkan, gitu ya. Kalau ada kalau sandarannya nggak apa-apa, silakan, gitu ya. Barangkali ada sebagian mereka yang mengucapkan sampai wabarakatuh, itu monggo saja, selama itu masih ada dalilnya, ya. Wasabi'a asara, rukun yang ke-17 menurut pengarang kitab Fathul Qarib adalah ada rukun yang ke-17, yaitu niyatul khuruj minas salat. Harus ada niat keluar dari salat. Berarti sebelum salam nih. Sesudah salam. Ya. Sesudah salam harus menghadirkan niat kita selesai salat. Ya. Wahaja wajhun marjuhun, dan ini adalah sisi yang dipilih dari pengarang kitab Fathul Qarib. Sisi yang dipilih oleh pengarang kitab ini bahwasanya harus ada niat seseorang salat itu keluar dalam salatnya. Setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, saya keluar salat, selesai. Iya, dalam batinnya. Jangan warahmatullah, saya selesai salat ya Allah. Jangan. Maksudnya di dalam hatinya dia niat menyelesaikan salat, selesai salatnya gitu maksudnya. Menurut pengarang kitab Fathul Qarib, itu menjadi salah satu rukun. Iya, menurut beliau itu menjadi rukun. Niatul khuruj anis salat, niat keluar dari salat itu menjadi rukun menurut pengarang kitab Fathul Qarib. Namun di sini wassalat mana tuh?
Waqila, dan dikatakan la yajibu dzalika ay niyatul khuruj wa hadza al-wajhu huwa al-asah. Adapun sebagai ulama mengatakan begini, waqila la yajibu dzalika, dikatakan bahwasannya niat keluar salat itu tidak wajib. Ya, niat keluar salat itu tidak wajib. Lalu mana yang lebih asah? Yang lebih sahih, yang lebih baik? Maka yang lebih baik adalah yang kedua. Tidak perlu ada niat keluar salat. Udah dengan cara salam itu sudah menunjukkan bahwasanya salatnya selesai. Enggak perlu diniatkan lagi. Gitu loh. Ya, tidak perlu diniatkan lagi. Misalkan kita udah makan mangga selesai, udah nggak perlu lagi saya selesai makan mangga, nggak perlu, udah selesai habis gitu ya. Iya, makanya menurut ulama yang paling asah bahwasanya tidak perlu ada niat selesai sholat, keluar sholat. Toh dengan cara salam itu menunjukkan sholat itu sudah selesai, dan setelah selesai sholat berarti kita sudah keluar dari sholat, gitu ya. Jadi tidak perlu niat keluar sholat. Iya, menurut ulama ini rukun, lebih apik lagi, ya, lebih apik. Jadi harus ada niat untuk keluar sholat. Ya, kalau kita tidak bisa, jangan, ambil aja yang asal tadi, yaitu tidak menjadikan niat keluar sholat itu sebagai rukun. Kalau maupun monggo, karena ada sandarannya. Artinya kalau ada orang yang berpendapat seperti itu, kita jangan, oh tidak boleh itu. Jangan. Ada sebagai ulama yang menjadikan niat keluar sholat itu sebagai rukun, gitu maksudnya. Jadi biar bijaksana kita dalam memandang perbedaan, gitu maksudnya, ya. Wasamina asyara, rukun yang ke-18 ada tartibul arkan, ya, menartibkan arkan. Artinya rukun-rukun yang tadi disebutkan sebanyak berapa tadi itu? 17 ya, semuanya diurut dari 1 ke 2 sampai yang terakhir sesuai dengan urutannya. Jangan dirubah-rubah, atau jangan rukun ketiga jadi rukun pertama, atau rukun pertama jadi rukun terakhir, nggak boleh. Harus sesuai dengan urutannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Itu masuk rukun. Berarti kalau kita tidak mengurutkan rukun-rukun yang tadi sudah kita sebutkan, maka bahaya, bermasalah salatnya, ya, bermasalah salatnya. Misalkan baca apa namanya, baca Al-Fatihah sebelum takbiratul ihram, boleh tidak? Belum Allahu Akbar dia sudah Al-Fatihah, ya, belum takbiratul ihram dia sudah baca Al-Fatihah, maka nggak boleh. Ya, tidak sah, karena tidak tartibul arkan, ya. Maka sesungguhnya harus, jangan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, at-tahiyatul mubarakatuh sholawat, salah pakai balik. Ya, at-tahiyat ini baru salam, jangan dibalik, gitu ya. Ya, jangan dibalik. Seperti orang makan durian, misalkan orang makan durian, habis makan durian gitu ya. Langsung terab, ini belum makan durian, terab duluan, Mbak, baru makan durian. Jadi orang kurang nikmat maksudnya gitu. Jadi harus diurut, harus disesuaikan dengan susunannya tadi. Hatta baina at-tasahhud al-akhir wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai masalah tasahud yang akhir, antara tasahud yang akhir dengan sholawat itu pun harus beriringan. Nggak boleh kita
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Nggak boleh. Walaupun itu dalam satu gerakan ya, di tasyahud terakhir. Nggak boleh bacanya dibalik gitu ya. Harus berurutan sesuai dengan tartibul arkan yang tadi sudah disebutkan gitu ya, nggak boleh. Yustasna min wujuban muqarratan niyyah li takbiratul ihram wa muqarranatul julusil akhir li tasyahud gitu ya, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu dikecualikan karena wajibnya muqaranatan niyyah li takbiratul ihram ya, sebagaimana wajibnya kita membarengi antara niat pada saat takbiratul ihram. Begitu juga yaitu membarengi antara duduk terakhir dengan tasyahud dan sholawat kepada Rasul. Itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Niat dengan takbiratul ihram itu sudah satu paket, tidak boleh dipisahkan. Begitu juga tasyahud. Dalam tasyahud itu ada bacaan tasyahudnya, ada juga sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dipisahkan. Satu paket, gitu ya. Jadi nggak boleh dihilangkan. Ya. Jadi dari rukun-rukun yang tadi, menurut pengarang kitab Fathul Qarib, bahwasanya rukun sholat itu ada 18. Ada yang mengatakan 17 tanpa yang tadi tuh, tanpa niat keluar sholat, jumlahnya ada 17. Ada juga yang memasukkan tumakninah menjadi satu rukun, makanya lebih minim lagi, ada yang 13 gitu, karena menjadikan tumakninah satu paket ya. Jadi tidak dianggap rukun selanjutnya maksudnya tumakninah, tapi satu paket. Intinya mah baik yang 17, 18, 13 dan yang bawahnya, selama itu tidak meninggalkan rukun-rukun yang tadi, maka itu sah. Intinya begini, semua ulama sepakat pada hal yang berbau rukun, sepakat semuanya. Yang banyak perbedaan adalah masalah furu'iyahnya, yang sunnah-sunnahnya. Baru pada berbeda pendapat. Oh, ada yang pendapat saya takbir ihramnya, ketika takbir ihram bacanya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Oh, saya bacanya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Oh, saya bacanya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina samawati wal ard. Monggo. Ya, enggak apa-apa. Yang masalah apa? Yang kagak sholat. Jadi masalah furu'iyah silakan, nggak apa-apa berbeda pendapat selama itu ada keterangannya. Tapi kalau masalah rukun jangan diperdebatkan, gitu ya. Masalah takbiratul ihram jangan diperdebatkan, emang ada di situ. Tapi kalau masalah gerakannya ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, gitu ya, macam-macam. Tapi yang pentingnya Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kalau kita dalam sapi Allahu Akbar, ya. Ada lagi imam yang lain Allahu Akbar, nggak pakai begini Pak, atau Allahu Akbar, gitu ya. Nanti kalau sudah berada di mana? Di Masjidil Haram baru orang pada begini sholat ya. Ada yang diangkat, ada yang kagak gitu. Ada yang duduk doang gitu ya. Ya macam-macam gitu. Tapi masalah rukun tidak diperselisihkan. Yang diperselisihkan adalah masalah sunnahnya, furu'iyahnya. Dan itu hal yang wajar. Ya, selama itu ada keterangannya, monggo. Jangan kita gondok-gondokan maksudnya Pak. Ya, gitu.
Jadi tartib itu adalah masuk ke dalam rukun sholat yang terakhir, gitu ya. Nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas masalah sunnah yang dilakukan oleh seseorang sebelum waktu sholat itu tiba. Apa sunnahnya nanti kita jelaskan, ya. Termasuk sunnah abad nantinya dengan sunnah hayatnya, biar sholat kita lebih sempurna. Yang intinya rukun-rukun yang sudah kita pelajari ini dalam sholat jangan sampai ditinggalkan. Kalau meninggalkan satu saja rukun, berarti sholat kita tidak sah. Ya, nanti kita akan berbahas masalah rukun sunnahnya juga, agar kita nantinya lebih bijak pada saat kita menghadapi sebuah permasalahan dalam sholat kita. Oh, saya lupa rukun. Apa yang harus saya lakukan pada saat saya meninggalkan rukun atau lupa rukun dalam sholat, gitu ya. Oh, saya lupa untuk sunnah hayatnya. Ketika saya melupakan atau lupa hilaf dalam melaksanakan sunnah hayatnya, maka ini yang harus saya lakukan, gitu loh. Jadi semakin kita mengerti akan konteks fikih tadi, maka sholat kita akan lebih yakin ke arah sahnya, gitu loh. Nggak ragu-ragu. Ngapain lagi kalau begini ya? Ngapain lagi ini? Nggak ada ilmunya saya ini. Maka itu akan menjadikan kita sanksi dengan ibadah kita. Saya tadi meninggalkan, tadi kayaknya nggak ada tasawuf awalnya deh. Masa ya harus diulang lagi dari awal nih? Ayo ngobrol dilendatin tuh Pak. Begini ya akhirnya. Ya, jadi kita akan lebih bijak kalau ada ilmu. Jangan sampai kita lagi sholat bubar karena agak ada ilmunya Pak. Ya, atau imam memaksakan diri ikutin makmum. Ada imam ikut makmum, harusnya makmum ikut imam. Ini imam takut sama makmum. Subhanallah, imam gak turun-turun. Akhirnya karena imam takut sama makmum, dia turun juga Pak. Ya, misalkan nggak ada tasawuf awal, dia langsung berdiri, udah sempurna begini. Makmumnya ngomong subhanallah, dia turun lagi. Takut sama siapa? Sama makmum. Makmumnya juga kelebihan ilmu lagi Pak. Imam nggak turun, subhanallah, mam, subhanallah. Biarkan saja, imam tahu ilmunya. Ilmunya. Terusin. Kenapa makmum maksain imam harus ikut sama dia? Jadi tugas makmum itu hanya menegur saja. Teguran, subhanallah. Imam nggak bisa turun lagi. Maksudnya apa? Imam biar tahu bahwasanya barusan ada yang terlewat. Cukup dia tahu saja, tidak perlu harus balik lagi. Kalau dia sudah masuk ke dalam rukun selanjutnya, terus balik lagi, justru batal. Talabus namanya. Ya, talabus udah masuk ke dalam rukun selanjutnya, kecuali kalau belum naik sampai atas, baru setengah misalkan dia turun lagi, monggo. Tapi kalau sudah masuk ke dalam rukun selanjutnya, maka mohon maaf. Jadi itu proses itu kalau misalnya begitu, biasanya kan di ayat awal, lewat ayat awal dan terus langsung berdiri, itu langsung usah duduk lagi. Nggak usah duduk lagi. Ketika dia sudah, nggak apa-apa. Iya. Rukun bukan? Pertanyaan itu tuh. Rukun bukan tasahud awal. Dari kemarin yang 15 nih, yang 17 disebutkan tidak? Tasahud awal. Disebutkan tidak? Tidak kan? Yang disebutkan apa? Tasahud al-akhir. Berarti tasahud awal tidak masuk ke dalam rukun. Tapi sunnah apa? Ab'ad. Sunnahnya sunnah ab'ad. Bukan rukun. Yang rukun itu adalah tasahud akhir. Ayo dibuka lagi. Ya, jadi tidak mengapa. Selama itu adalah yang sunnah, maka jalankan terus. Ikutin imam. Nanti imam akan tahu. Oh, imam tahu. Oh, ternyata tadi makmum
negur saya karena saya tidak melaksanakan tasahud awal. Maka nanti ketika sebelum salam imam sujud sahwi karena apa? Khilaf tadi tidak melaksanakan sujud tasahud awal. Gitu ya. Jadi dengan tahunya imam seperti itu, maka dia akan tahu nantinya harus seperti apa. Dibandingkan dia tidak tahu. Ada yang kata makmum gini, udah kita makmum ikutin baik, kalau ada yang salah biarin aja dah. Jangan. Ada ketentuan dalam fikih, kita nggak boleh cuek terhadap kesalahan si imam. Ketika imam salah harus ditegur, tapi jangan ngomel-ngomel negurnya. Mam, salah tuh, mam, udah batal. Ya dengan caranya maksudnya, jangan juga sewot kita mentang-mentang apa yang kita ini nggak diguru sama imam kita sewot. Akhirnya dia pulang dewekan, Mbak. Purik, Mbak. Tahu purik? Ngambek. Ada makmum ngambek. Subhanallah, imam terus aja jalan. Dasar imam kalau dia pulang, Mbak. Dan nggak boleh gitu juga. Kalau imamnya terakhir tidak melakukan Ketika misalkan imam udah tahu misalkan tasahud awalnya tidak tidak dijalankan, kemudian dia lanjut kepada rakaat selanjutnya, dan pada saat salam pun dia tidak melaksanakan sujud sahwi, apakah sah? Ketika dia pun lupa melaksanakan sujud sahwi, sah. Iya, makmum ikut aja Pak. Ikut saja. Iya, insya Allah imam. Makanya imam itu berat. Jangan. Imam itu bukan masalah popularitas, bukan. Tapi masalah keabsahan sholat kita dan makmum. Kalau kita nggak ada ilmunya, jangan berani-berani maksudnya. Kenapa? Berhadapan dengan keabsahan si makmum juga. Bukan kita doang. Kalau kita doang masih ringan, Pak ya? Masih ringan. Takutnya nanti di hadapan Allah, ya Allah, Tom, sholat lu gak diterima. Tanggal berapa ya Allah? Tanggal sekian. Ih, saya sholat ya Allah berjamaah, semuanya gak diterima. Nah, salah si anu nggak ya Allah. Nah, kamu imamnya, kamu menanggung keabsahan sholat mereka. Gitu loh. Khawatir seperti itu. Makanya bukan berarti melarang menjadi imam, maksudnya bukan. Tapi harus tahu konteksnya. Gitu ya. Jadi silakan saja. Saya bukan imam, Mbak. Ini kan kadang-kadang ada yang mungkin bacaan dari imam itu bacaan Al-Fatihahnya mungkin kurang fasih. Iya, dengan makmum itu bagaimana? Bisa diterima enggak? Selama imam itu tidak ada yang lain yang lebih fasih dari dirinya, maka silakan. Ya, antara misalkan yang masih belajar dengan yang masih belajar, itu monggo. Tapi kalau ada orang alim bermakmum sama orang yang memang dia tahu kadarnya seperti apa bacaannya, gitu ya, maka misalkan tiba-tiba si makmum, si alim, orang alim ini yang tahu bacaan soh itu seperti apa, tiba-tiba dia membiarkan orang awam yang dia tahu kadar orang awam itu seperti apa ketika baca surah Al-Fatihah, maka mohon maaf, tidak sah tuh. Siapa? Yang alim. Yang alim itu nggak sah salatnya. Yang lain sah. Si alimnya nggak sah, karena dia tahu bermakmum sama orang yang awam yang bacaannya dia tahu. Lalu baca alhamdulillahirabbil alamin, misalkan alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanirrahim, misalkan dia tahu tuh si imam bahwasannya si makmum ini yang alim bahwasannya bacaan imamnya seperti itu, maka nggak sah. Ya, antara orang yang awam dengan yang awam bermakmum sah-sah saja, gitu ya. Antara si awam dengan si awam bermakmum sah. Tapi kalau si alim bermakmum sama orang yang jahil, dia yang kesian maksudnya. Yang alimnya ini yang kesian maksudnya, gitu lah. Gitu ya. Jadi kalau masih sah Pak, ya,
Kalau sama-sama masih misalkan, wah nggak ada yang lain ini kecuali si A, monggo. Ya, dipersilahkan. Kalau nggak ada yang lain maksudnya. Kalau ada yang lain mah, maka dipersilahkan yang lebih yang lebih fasihah. Yang lebih fasihah. Gitu ya. Itu menyangkut masalah kategori imam. Makanya ayo bro, bareng-bareng kita perbaiki semuanya biar berkualitas maksudnya. Bukan berkualitas di hadapan manusia, bukan. Karena kita sholat bukan meminta pandangan manusia. Kita biar ibadah kita ini berkualitas di hadapan Allah. Kita lagi cari muka di hadapan Allah, Pak. Maka rajin-rajin cari muka di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Ya. Bener ya, Pak ya? Kalau kita cari muka di depan bos kan dipanggil dulu, Pak ya. Rajin amat tuh bocah. Gitu. Pasti dipanggil. Gitu pun kita di hadapan Allah. Yuk, rajin-rajin di hadapan Allah tampil. Ya. Jadi ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalatu wasunanuha qabla dukhuli fiha say'ani al-adzan wal iqamah wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم أحرمنا لذة معصيتك وارزقنا لذة طاعتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Banyak tahu sekarang. Manfaat. Iya. Tambah sama be. Alhamdulillah. Aduh,